Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Adi Saputra, NPM 193000028, Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan bioetanol dari mulai langkah yang pertama, yaitu penanaman tanaman, sampai pemanenan yang digunakan sebagai sumber penghasil bioetanol, dan proses yang terakhir adalah pengolahan bahan sehingga menjadi bioetanol. Tujuan video kali ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mencapai EBT, mencapai target 31% pada tahun 2050 mendatang. Bagaimana langkah dan caranya? Simak video berikut. Terima kasih. Yang pertama, mari kita bicara tentang bioetanol. Apa itu bioetanol? Jadi, bioetanol adalah pada dasarnya adalah etanol atau senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Bahan baku pembuatan bioetanol yang banyak terdapat di Indonesia. Bahan-bahan tersebut antara lain singkong atau umbi kayu, jagung, umbi jalar, dan yang terakhir tebu. Semuanya merupakan biomasa yang kaya karbohidrat dan berasal dari tanaman penghasil karbohidrat atau pati. Semua bahan tersebut merupakan bahan yang berasal dari tumbuhan. Di video kali ini saya menggunakan sumber bioetanol dari tanaman tebu, yaitu tanaman yang menghasilkan bioetanol sehingga menjadi tanaman produsen bioetanol. Jadi langkah yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana membudidayakan tanaman tebu tersebut. Tahap-tahap proses menanam tebu. Cara menanam tebu. Tebu termasuk satu keluarga dengan rumput. Tanaman ini tumbuh tinggi, memiliki batang tipis atau berbentuk seperti tongkat. Tebu ditanam dalam suatu galur atau parit pada bagian sisi atau pinggirannya. Pada musim gugur, tanaman tebu tidak menuntut perawatan selama melewati musim dingin, dan pada musim semi akan disambut dengan tunas-tunas yang akan tumbuh setinggi pohon bambu. Hasil panenannya tebu dapat dibuat menjadi berbagai macam olahan, yaitu seperti yang saya jelaskan ini, menjadi bioetanol. Proses yang pertama dalam menanam tebu adalah pilihlah tanaman tebu yang sehat. Tebu yang paling mudah ditemukan selama musim panen, pada akhir musim panas dan awal musim gugur. Jika tidak dapat menemukan bibit tebu yang di pusat toko pertanian, bisa mencari di lahan-lahan pertanian bekas tebu. Carilah batang tebu yang panjang dan tebal, kemungkinan besar akan menghasilkan tebu yang sehat. Tebu memiliki beberapa buku, dan tanaman baru akan bertunas di setiap buku tersebut. Langkah yang kedua adalah potonglah batang tebu menjadi beberapa bagian dengan panjang sekitar 30 cm. Usahakan setiap potong sebanyak 3-4 buku agar lebih besar kemungkinan untuk menghasilkan banyak tunas. Jika pada batang tebu masih terdapat daun atau bunga, buanglah bagian tersebut. Tahap yang ketiga adalah membuat galur atau lengkung memanjang seperti parit pada posisi bagian yang terdapat sinar matahari.
Batang tebu ditanam dalam posisi horizontal atau zigzag pada bagian tanah yang miring dengan kedalaman galur parit sekitar 10 cm. Tanaman ini memerlukan sinar matahari penuh sehingga jadi pilihan area yang tidak ternaungi. Setelah itu, galilah galur yang cukup panjang setiap batang tebu yang akan ditanam dengan memberi jarak antara galur satu dengan galur yang lain sekitar 30 cm. Alat yang digunakan dalam menggali tersebut adalah skop yang berujung datar atau cangkul daripada menggunakan skop yang berujung lancip atau melengkung, yaitu kegunaannya adalah untuk mempermudah penggalian atau pembuatan galur. Petani tebu berskala besar idealnya menggunakan perlengkapan yang lebih canggih seperti traktor, bulldozer, dan lain-lain. Tahap yang keempat adalah membasahi galur. Gunakanlah selang untuk menyiram galur sebagai persiapan penanaman batang tebu. Pastikanlah air meresap ke dalam tanah dan tidak ada genangan yang tersisa sebelum siap untuk ditanami tebu tersebut. Tahap yang kelima adalah tanamlah tebu. Masukkanlah batang tebu ke dalam sepanjang galur-galur tersebut dengan posisi horizontal atau zigzag. Kemudian tutup dengan tanah. Jangan menekan tebu dalam posisi berdiri tegak karena tidak akan tumbuh. Tahap yang keenam adalah tunggulah tanaman tebu tumbuh. Pada musim semi biasanya dalam bulan April sampai bulan Mei, tunas akan mulai tumbuh dari buku-buku batang tebu. Terus akan melihat tunas tersebut tiba-tiba menyembul dari dalam tanah, membentuk batang tebu tersendiri. Batang tebu baru akan tumbuh semakin tinggi sampai akhir musim panas. Selanjutnya adalah menumbuhkan dan memanen tebu. Tahap perawatan tebu dalam yang sudah ditanam tersebut. Yang pertama adalah memberikan pupuk nitrogen untuk tanaman tebu tersebut. Tanaman tebu termasuk jenis rumput-rumputan karena itu akan tumbuh subur jika diberi yang kaya akan nitrogen. Anda dapat memupuk tanaman tebu dengan pupuk standar untuk rumput atau pilihlah pupuk organik seperti pupuk kandang ayam. Lakukan pemupukan hanya 1 kali saja, yaitu saat tunas pertama kali muncul. Saat pertama kali muncul, pemupukan mendapatkan hasil yang bagus pada saat masa panen. Yang kedua, melakukanlah penyiangan bedeng tanaman. Tebu dapat tumbuh di bawah kondisi berat serta hanya menuntut sedikit perawatan, kecuali dari gulma atau rumput liar. Janganlah mengabaikan bedeng tanaman karena rumput liar dapat menghambat tunas belum memiliki kesempatan untuk tumbuh subur. Penyiangan secara terus-menerus perlu dilakukan sampai batang tebu tumbuh cukup besar untuk menaungi dan menghambat sebagian besar gulma yang ada di sekitarnya. Tahap yang ketiga adalah tahap menunggu hingga musim gugur untuk proses terakhir yaitu pemanenan. Tanaman tebu harus dibiarkan tumbuh selama mungkin sekitar 11 sampai 12 bulan. Jika tanaman tebu dibiarkan setelah embun beku pertama jatuh, Anda tidak dapat menggunakan untuk membuat. Jika Anda tinggal di wilayah musim dingin,
yang panjang pas badelah. Kondisi tersebut tebu akan akhir di September. Jika Anda tinggal dengan musim dingin yang ringan, mungkin Anda dapat membiarkan tebu tumbuh di akhir Oktober. Alat yang digunakan untuk pemanenan adalah gunakanlah parang atau golok, pisau besar atau mata pisau lebar untuk memotong bagian dasar batang tebu. Batang tebu dewasa akan tinggi, tebal, mirip seperti bambu. Jadi, seperti gunting kebun tidak bisa digunakan untuk memotongnya. Gunakanlah parang atau gergaji untuk memotong batang tebu sedekat mungkin dengan tanah, sehingga memanfaatkan batang tebu tanaman sebanyak mungkin. Jangan memotong sampai ke dalam tanah. Anda tentu tidak akan merusak akar tanaman tebu tersebut yang terkuat tanam. Jika Anda meninggalkan akar tebu di dalam tanah, tanaman tersebut akan tumbuh lagi di tahun depan. Itulah proses-proses penanaman sampai pemanenan tebu. Tahap yang selanjutnya adalah proses fermentasi sebagai berikut. Setelah proses pemanenan selesai, kemudian tebu dimasukkan ke pabrik penggilingan, dan selanjutnya adalah proses pembuatan bioetanol dari tebu. Yang pertama adalah tebu digiling. Setelah digiling, kemudian diambil sarinya, maka sarinya bisa dibuat molase, dapat disebut juga dengan tetes tebu yang menjadi bioetanol. Langkah selanjutnya adalah menambahkan ragi dengan cara memasukkan ragi yang sudah tercampur ke dalam bak, lalu kita lakukan fermentasi selama kurang lebih 2 minggu. Tunggu hingga fermentasi berlangsung. Selanjutnya adalah proses penyulingan dengan memasukkan bahan-bahan yang sudah difermentasi selama 2 minggu tersebut ke dalam wadah besar, kemudian dipanaskan atau bisa menggunakan tungku atau kompor gas. Disebut juga dengan proses setelah fermentasi selesai, cairannya dimasukkan ke dalam evaporator. Evaporator adalah alat pencampuran, kemudian dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Setelah itu bioetanol ini selesai dibuat. Dengan ciri-ciri bioetanol dengan ciri-ciri memiliki kadar airnya sekitar 99,5%, sehingga sudah bisa digunakan sebagai bahan bakar disebut bioetanol. Itulah proses pembuatan bioetanol dari mulai penanaman tanaman tebu sampai pemanenan dan proses pengolahan. Dapat membantu pemerintahan dalam mencapai target EBT sebesar 31% di tahun 2050 mendatang. Sekian, jika ada kesalahan dalam tutur kata dalam pembuatan video tersebut, mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.